Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal Hasani dengan NIM 23411040249 dari kelas 2 PAIB. Dibuatkannya video ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak dosen Ishak Suryo Nugroho MSI. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai usul fikih baik secara bahasa maupun istilah. Usul fikih baik secara maupun istilah memiliki makna yang penting dalam pemahaman hukum Islam. Secara bahasa, usul fikih merupakan gabungan dari dua kata berat, yaitu usul yang berarti pokok dasar atau pondasi, dan kata fikih yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fikih didefinisikan sebagai pengetahuan syariah suatu perbuatan. Hal ini diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci dalam agama Islam. Usul fikih membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menafsirkan dan mengambil hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Dengan demikian, usul fikih menjadi landasan penting dalam studi hukum Islam karena memberikan metode dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih. Kemunculan ilmu usul fikih tidak terlepas dari dinamika pemikiran hukum Islam abad kedua Hijriah, khususnya berkenaan dengan diskursus metode istinbat hukum Islam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam dihadapkan pada masalah-masalah penentuan dan atau penetapan hukum Islam berkenaan dengan problem-problem yang dihadapi. Secara garis besar, perkembangan usul fikih melalui 3 periode, yaitu yang pertama periode zaman Rasulullah, kemudian zaman sahabat, dan yang terakhir zaman tabi'in. Pada zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam hanya 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi Muhammad menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan hadis atau as-sunnah. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, seluruh permasalahan fikih atau yang dinamakan hukum Islam dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Salah satu teori usul fikih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan, maka dapat berijtihad. Dorongan untuk melakukan ijtihad itu tersirat juga dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang pahala yang diperoleh seseorang yang melakukan ijtihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencurahkan pemikiran baik hasil usahanya benar ataupun salah. Salah satu teori usul fikih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum tersebut tidak ditemukan, maka dapat dengan berijtihad.
Dorongan untuk melakukan ijtihad itu tersirat juga dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang pahala yang diperoleh seseorang yang melakukan ijtihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencurahkan pemikiran baik hasil usahanya benar atau salah. Zaman sahabat setelah wafatnya Rasulullah, maka yang berperan besar dalam menentukan hukum Islam adalah para sahabat Nabi. Periode ini dimulai pada tahun 11 Hijriah sampai pertengahan abad 50 Hijriah. Meninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagai sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian setelah dimulai pada masa Rasulullah sendiri. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara untuk pemecahan hukum, di antaranya ijma' sahabat dan maslahah mursalah. Khalifah atau Khulafaur Rasyidin biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasa diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya ijma'. Sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra'yu untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah. Qiyas dilakukan dengan mencarikan kasus-kasus baru, contoh pemecahan hukum yang sama dan kemudian hukumnya disamakan. Pada zaman tabi'in, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap awal pada abad 3 Hijriah, kitab usul fikih yang pertama tema tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fikih ialah Ar-Risalah karangan Asy-Syafi'i. Selain kitab Ar-Risalah pada abad 3 Hijriah telah tersusun pula sejumlah kitab usul fikih lainnya. Isa ibnu Ibn wafat pada 221 Hijriah menulis kitab Isbat al-Qiyas, Khobar al-Wahid, Ijtihad ar-Ra'yu. Ibrahim ibnu Syiar al-Nazam menulis kitab An-Naql. Tahap perkembangan abad 4 Hijriah sebagai tanda berkembangnya ilmu usul fikih dalam abad 4 Hijriah ini ditandai dengan munculnya kitab-kitab usul fikih yang merupakan hasil karya ulama-ulama fikih. Di antara kitab yang terkenal adalah kitab Usul al-Kharhi ditulis oleh Abu Hasan Ubaidillah ibnu al-Husain ibnu Dalaham al-Kharhi. Yang kedua, kitab Al-Fusul fi Usul ditulis oleh Ahmad ibnu Ali Abu Bakar Ar-Razim yang juga terkenal dengan Al-Jazah. Yang ketiga, kitab Bayan Khasuf al-Ahfaz ditulis oleh Abu Muhammad Badr ad-Din Mahmud ibnu Ziyad al-Lamisi al-Hanafi. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dalam perkembangan usul fikih pada abad 4 Hijriah, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas usul fikih secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti terjadi pada masa-masa sebelumnya. Yang ketiga, tahap penyempurnaan pada 5-6 Hijriah. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad 5 dan 6 Hijriah ini merupakan periode
penulisan usul fikih terpesat yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengajian ilmu usul fikih selanjutnya. Kitab-kitab usul fikih yang ditulis pada zaman ini di samping mencerminkan adanya kitab usul fikih bagi masing-masing madhabnya, juga menunjukkan adanya aliran usul fikih, yakni aliran Hanafiyah yang dikenal dengan aliran fuqaha dan aliran mutakallimin. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu soal nomor 3, sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam menurut jumhur ulama. Tertib sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama karena merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Sunnah sebagai sumber hukum kedua karena ia merupakan uraian, penjelasan, dan penjabaran Rasulullah SAW atas wahyu yang diturunkan kepadanya. Otoritas atau kehujahan sunnah pun menjadi ada karena memang ada restu dari Al-Quran. Sementara itu keabsahan atau validitas ijma harus disandarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan atau sunnah. Adapun qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Sebagai contoh adalah mengukur kain atau pakaian dengan meteran. Sedangkan pengertian secara istilah menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya, lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada ilat atau alasan hukumnya. Untuk menjadi dalil hukum Islam, ia haruslah memiliki dasar-dasar nas yang asli sebagai maqus alaihnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya setiap qiyas terdiri dari 4 rukun sebagai berikut. Yang pertama ada al-asl, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. Rukun ini biasanya disebut maqus alaih yang dipakai sebagai ukuran. Kemudian yang kedua ada al-far, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nas dan hukumnya disamakan kepada al-asl, biasa disebut juga al-maqis. Yang ketiga ada hukum al-asl, yaitu hukum syara yang terdapat nasnya menurut al-asl dan dipakai sebagai hukum asal bagi al-far. Kemudian yang keempat sifat atau ilat, yaitu keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum asal. Kemudian al-far itu disamakan kepada asal dalam hukumnya Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum utama. Sedangkan ijma dan qiyas merupakan sumber hukum subordinatif. Ijma dan qiyas memang membawa semangat wahyu, namun untuk dapat dikategorikan sebagai sumber hukum tidak independen karena harus melalui proses tertentu dan harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya pertanyaan soal nomor 4, yaitu maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah adalah terdiri dari 2 kata, yaitu maslahat dan mursalah. Pengertian maslahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat atau madharat. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahah memiliki 2 tema, yaitu adalah adanya manfaat ijabi al-syaibi dan menjauhkan mudarat. Adapun syarat-syarat maslahah mursalah menurut Imam Asy-Syatibi ada 3, yaitu yang pertama ada rasional. Ketika masyalul mursalah dapat didapatkan dengan akal, maka akal pun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip ibadah tidak masuk kepada maslahah al-mursalah. Yang kedua, sejalan atau sinergi dengan maqasid syariah. Yang ketiga, menjaga prinsip dasar atau dorur untuk menghilangkan adanya kesulitan, raf'ul haraj. Mengenai kehujahan maslahah al-mursalah, mayoritas ulama
berpendapat bahwasanya maslahah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum. Kemudian yang kelima, contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Kegunaan mempelajari usul fikih. Pemahaman terdapat ilmu usul fikih dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap kebenaran hukum Islam. Diibaratkan sebuah pohon, usul fikih adalah akar yang menjadikan pohon berdiri kokoh tegak, dan ibarat rumah, usul fikih adalah pondasi yang menjadikan rumah dapat berdiri tegak. Mungkin sekian video pembahasan dari saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.